Halo semuanya, perkenalkan saya Surya Fadilah Sukri dengan NPM 23311037. Dari kelas SI 23C, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurung CSR dan etika manajerial. CSR dan etika manajerial adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks bisnis modern. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi pengertian, pentingnya, dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial dalam lingkungan bisnis. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR merujuk pada kewajiban dan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, selain mencapai tujuan ekonomi dan keuangan. CSR melibatkan pengelolaan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki sejumlah manfaat dan pentingnya dalam konteks bisnis modern, antara lain. 1. Meningkatkan citra perusahaan. Melalui CSR, perusahaan dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta memperkuat reputasi perusahaan. 2. Meningkatkan keberlanjutan bisnis. Dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, perusahaan dapat mengurangi risiko operasional, memperbaiki efisiensi, dan menciptakan nilai jangka panjang. CSR dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dan perubahan yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan. 3. Meningkatkan keterlibatan karyawan. CSR dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dan memiliki dampak positif pada masyarakat. Ini dapat meningkatkan produktivitas, retensi, dan daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja. 4. Memenuhi harapan pemangku kepentingan, masyarakat, pelanggan, investor, dan pemerintah semakin menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan memenuhi harapan ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan dan menghindari risiko reputasi dan hukum. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi CSR melibatkan sejumlah langkah dan praktik, termasuk 1. Identifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan. Perusahaan perlu mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dengan bisnis mereka dan pemangku kepentingan mereka. Ini dapat meliputi isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, atau pendidikan. 2. Pembuatan kebijakan dan strategi CSR. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan strategi yang jelas untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan mereka. Ini melibatkan penetapan tujuan, pengukuran kinerja, dan pengembangan inisiatif CSR yang spesifik. 3. Keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan mereka, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Ini dapat melibatkan dialog terbuka, konsultasi, dan partisipasi dalam inisiatif sosial dan lingkungan. 4. Pelaporan dan transparansi. Perusahaan harus melaporkan kinerja CSR mereka secara teratur dan transparan. Ini melibatkan pengungkapan informasi tentang praktik CSR, dampak sosial dan lingkungan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja. 5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki praktik CSR mereka. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran dampak, dan penyesuaian strategi CSR sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pengertian etika manajerial. Etika manajerial adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan manajer dalam konteks bisnis. Etika manajerial melibatkan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan, interaksi dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, serta tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Pentingnya etika manajerial. Etika manajerial memiliki beberapa pentingnya dalam konteks bisnis, antara lain. 1. Membangun kepercayaan dan integritas. Etika manajerial yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan dan integritas perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. 2. Meningkatkan keadilan dan keberagaman. Etika manajerial mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diberikan kesempatan yang adil. 3. Mengurangi risiko hukum dan reputasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika manajerial, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat tindakan yang tidak etis. Etika manajerial yang baik dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku.
4. Meningkatkan keberlanjutan bisnis, etika manajerial yang baik dapat membantu perusahaan mengelola risiko dan menciptakan nilai jangka panjang. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis, perusahaan dapat mengurangi risiko operasional dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan berkelanjutan. Implementasi etika manajerial. Implementasi etika manajerial melibatkan beberapa langkah dan praktik, antara lain. 1. Pembuatan kode etik. Perusahaan perlu mengembangkan kode etik yang jelas dan komprehensif yang mengatur perilaku manajer dan karyawan. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip moral yang relevan dengan bisnis perusahaan. 2. Pelatihan dan kesadaran. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan kesadaran kepada manajer dan karyawan tentang prinsip-prinsip etika manajerial dan pentingnya mengambil keputusan yang etis. Ini dapat melibatkan studi kasus, diskusi, dan pelatihan keterampilan etika. 3. Penerapan mekanisme pengawasan. Perusahaan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan prinsip-prinsip etika manajerial. Ini dapat melibatkan pengawasan internal, audit etika, dan saluran pengaduan yang aman. 4. Penghargaan dan sanksi. Perusahaan harus memberikan penghargaan kepada manajer dan karyawan yang mempraktikkan etika manajerial yang baik, sementara juga memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar prinsip-prinsip etika. Ini dapat mencakup penghargaan kinerja etis dan tindakan disiplin. 5. Pelaporan dan transparansi. Perusahaan harus melaporkan dan mengungkapkan informasi tentang praktik etika manajerial mereka secara teratur dan transparan. Ini dapat mencakup laporan keberlanjutan, pengungkapan konflik kepentingan, dan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan, CSR melibatkan kewajiban perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, sementara etika manajerial mencakup prinsip-prinsip moral dalam perilaku manajer. Implementasi CSR melibatkan identifikasi isu-isu sosial, pembuatan kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, pelaporan, dan evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, implementasi etika manajerial melibatkan pembuatan kode etik, pelatihan, mekanisme pengawasan, penghargaan, sanksi, dan pelaporan transparan. Keduanya dianggap penting untuk mencapai tujuan bisnis sambil memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari keputusan bisnis.